Ayatu ma yusmahu bihi lil ami al-ghafilil mustaghriqi mahma fatathu as-salah ay yaqdiyaha ma'a taubati 'anil 'audi ila mithli dhalik. Dan puncak daripada yang dimaafkan bihi dengannya lil ami bagi orang yang awam, al-ghafili yang lalai, al-mustaghriqi lagi tenggelam dalam kelalaiannya, mahma fatathu shalah kapanpun bila mana terlewatkan akan dia oleh salat, ayyaqdiyaha adalah dia mengqadha'nya. Bagi orang awam yang banyak lalai, banyak meninggalkan salat sampai keluar dari waktunya, hendaknya ia adalah mengqadha'nya. Dan ingat, tidak hanya sekedar mengqadha', ma'at taubati bersamaan dengan bertaubat, anil audi daripada kembali ila mithli dzalik kepada melakukan yang seperti itu. Artinya jangan lagi diulangi. Kalau dulu kamu banyak lalai karena tenggelam dalam kelalaianmu sehingga kewajiban sholat kamu tinggalkan, kewajibanmu sekarang adalah mengqadha'nya. Dan di dalam hati tanamkan niat yang kuat dan tekad agar tidak mengulanginya lagi. Jangan sampai masuk waktu sholat saya lalai dan tidak mengerjakannya sehingga saya harus mengqadha'nya. Itu jangan sampai. Usahakan setiap masuk waktu sholat saya akan kerjakan sholat tepat waktunya. Jangan sampai keluar. Begitu. Fa'ammal idha'atu fala, maka adapun menyia-nyiakannya, fala maka tidak boleh, tidak dimaafkan sama sekali, tidak bisa ditoleransi sama sekali. Orang yang awam saja puncak daripada meninggalkan sholat masih bisa ditoleransi dengan cara mengqadha'nya. Kalau seandainya diabaikan, disia-siakan dan tidak diqadha' sama sekali, fala, maka itu tidak ada toleransi sama sekali. Tidak diperbolehkan, wajib hukumnya mengqadha' salat kapanpun ia melewatkannya. Tidak ada istilah meninggalkan salat secara keseluruhan, itu namanya menelantarkannya, dan itu dilarang dalam agama. Kaifa, bagaimana mungkin al-idha'ah, ditelantarkan, diabaikan salat sehingga ketika ia melewatkannya ia tidak mau mengqadha'nya? Bagaimana mungkin? Wa alaihi fi ikhrajis salati an waqtiha itsmun azimun. Sedangkan atasnya di dalam mengeluarkan salat daripada waktunya saja, itsmun azimun adalah dosa yang besar. Wa an yubadira wa in badara biqadha'iha, wa in badara biqadha'iha, walaupun ia buru-buru mengqadha'nya, dosa besar. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawail, maka wail menurut ahli tafsir ada dua makna. Makna pertama adalah kalimat rad'in, kalimat celaka, kalimat ancaman, wail, celakalah. Ada lagi yang mengatakan wail adalah ismu wadin fi jahannam, nama lembah yang terletak di neraka jahanam. Neraka jahanam itu sangat panas. Di tengah-tengah neraka jahanam itu ada lagi lembah yang namanya wail, dan jauh lebih panas daripada neraka jahanam itu sendiri. Sampai-sampai disebutkan neraka jahanamnya saja mengeluh daripada panasnya lembah wail itu. Neraka jahanam ini dari saking panasnya, lau suyirat alaihil jibalu ladzabat. Andai kata gunung-gunung yang ada di dunia dilewatkan di atas permukaannya, tentu niscaya gunung-gunung itu akan meleleh. Dari saking panasnya neraka jahanam, belum dibakar baru dilewatkan di atasnya sudah meleleh.
baru terkena uapnya, terkena hawa panasnya neraka jahanam, gunung-gunung yang ada di muka bumi ini akan meleleh. Bagaimana kalau dibakar di dalam neraka jahanam itu sendiri? Nah, wail itu jauh lebih panas daripada neraka jahanam. Neraka jahanam saja mengeluh dengan panasnya wail yang terletak di tengah-tengah neraka jahanam, lembah yang bernama wail. Celaka neraka wail bagi siapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Dia sholat, tidak meninggalkannya sholat. Tetapi bagaimana sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai daripada sholat mereka. Maksud lalai apa? Kata ahli tafsir, yuakhirunaha an waqtiha, mereka mengakhirkannya sampai keluar daripada waktunya, padahal tidak ada udzur apa-apa. Itu sudah wail, ancamannya berat. Ada orang menunda-nunda waktu sholat sampai keluar gara-gara memancing, gara nyaman aja kena dikodok, gara-gara menonton kesebelasan Piala Dunia, akhirnya maghrib kada digawi, isya kada digawi, sampai subuh nyaman aja kena dikodok. Enak banget, emang tidak ada konsekuensinya, emang tidak ada akibatnya. Wail, tahu nggak? Bagi orang yang tidak punya udzur halangan, melainkan hanya sekedar lalai lalu meninggalkan sholat, walaupun dikodok tetap wail. Mun itu perayaan dikodok pada tambah. Itu tadi idoah ngarannya, dikodok aja bahaya, nggak mau apalagi tidak dikodok sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dosa besar bagi orang yang masuk waktu sholat dia tunda sampai keluar, padahal tidak ada udzur. Apalagi tidak melakukannya sama sekali, bahkan mengkodoknya. Ini adalah idha'ah, lebih lagi dosanya daripada orang yang mengeluarkannya lalu kemudian mengkodoknya. Walaysa bi'udhrin, dan bukanlah udzur al-ishtighalu bid dunya, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan kelalaian, sibuk dengan dunia. Ya tadi sibuk dengan menonton Piala Dunia. Majelis ditinggalkan gara-gara Piala Dunia. Kenapa Piala Dunia ditonton sedangkan Piala Akhirat kamu tinggalkan? Di sini Piala Akhirat, di sini di masjid kita ini Piala Akhirat. Kita mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan salat Isya baru saja tadi berjamaah. Ini adalah Piala Akhirat. Kenapa kamu sibuk menuntut Piala Dunia yang tidak ada gunanya itu? Piala Akhirat kamu tinggalkan. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Walaysa bi'udhrin al-ishtighalu bid-dunya, bukanlah udzur sibuk dengan dunia. Wala bighairiha, dan tidak pula sibuk dengan yang lainnya, anis shalah, daripada melaksanakan salat. Hatta tafuta, sehingga berlalu waktu salat, sementara ia masih sibuk dengan dunianya, ia masih sibuk dengan kesibukannya yang tidak berarti tadi. Na'udzubillah, hatta tafuta, sehingga terlewatkan salatnya. Bahaya ini. Walau udhra, dan memang tidak ada udhur meninggalkan sholat sampai keluar daripada waktunya, illa kecuali an-naumu awin nisyanu faqat, kecuali dua saja, ketiduran atau karena kelupaan. Dan para fuqaha pun mentafsil tentang orang yang ketiduran sehingga tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, dan tentang orang yang lupa sehingga keluar waktu sholat sementara ia tidak sadar. Ini ada tafsilnya, ada rinciannya, disebutkan oleh para fuqaha. Adapun uzur yang pertama yaitu karena ketiduran. Tidur itu ada 3 macam. 2 dianggap uzur, 1 tidak dianggap uzur. Ada 3 macam.
Yang dianggap uzur adalah jika ia tidur sebelum masuk waktu sholat. Pian umpamanya tidur siang jam 11, kan zuhur masih belum masuk waktunya. Karena tidur kita kan tidak sadar, kecuali ada yang membangunkan. Ini tidak ada. Mungkin tadi malam kita baru saja lembur sehingga badan kecapean, jam 11 siang tidur, pas terbangun udah jam 4:30 sore. Berarti ada waktu sholat yang terlewatkan. Apa itu? Apa? Zuhur. Kalau asar masih ada waktunya, zuhur yang terlewatkan. Ini uzur. Orang yang tertidur tadi tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat zuhurnya. Jam 11 dia ketiduran, masih belum masuk waktu zuhur. Berlalu jam 12, 12:30, 1:30, 2:30, 3, 3:30, sampai 4:30 baru dia bangun. Sudah hilang, habis waktu zuhur itu. Terlewatkan sholat zuhurnya. Apa sebabnya? An-naum, ketiduran. Dan tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Orang ini tidak berdosa, tetapi tetap berkewajiban mengqadha sholat zuhurnya tadi, tapi tidak berdosa. Yang kedua juga masih dikategorikan uzur adalah tidur setelah masuk waktu sholat, dan waktu sholat masih terbentang luas, masih panjang. Ketika ia tidur, dia yakin bahwa sebelum keluar waktu sholat saya pasti bangun. Katakan dia tidurnya jam 1 siang, padahal belum sholat zuhur. Kata istrinya, baik pian sembahyang zuhur aja dulu, kada aku rasa uyuh benar dah, kada kuat lagi. Tapi insya Allah jam 2:30 kena bangun aja kok. Jam 2:30 kan berarti masih ada waktu zuhur, bahkan jam 3 masih ada waktu zuhur. Dia berkeyakinan seperti itu sebelum tidur, dan dia yakin memang akan terbangun sebelum keluar waktu zuhur itu. Tapi sayang, keyakinannya tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika dia terbangun udah jam 5. Astagfirullahalazim. Pengennya bangun jam 2:30, tapi bangun jam 5. Alarm sudah di setel, tapi tidak kedengeran juga. Mungkin karena saking capeknya. Ini juga uzur, nggak dosa dia, karena dia berkeyakinan untuk bisa bangun sebelum keluar waktu zuhur. Nah, keyakinannya itulah yang membuat dia tidak berdosa, walaupun setelah masuk waktu salat zuhurnya tadi. Ini uzur yang kedua, tidak berdosa. Kias solat-solat yang lain. Ini contoh saja zuhur. Kias solat asarnya, isya'nya, maghrib dan subuhnya. Kemudian yang ketiga, tidur, tetapi ini tidak dianggap uzur. Tidur yang ketiga ini tidak dianggap uzur, sehingga apabila dia tetap tidur, dia berdosa. Tidur yang bagaimana? Yaitu setelah masuk waktu sholat. Katakan sudah masuk waktu sholat isya seperti sekarang ini, disuruh untuk sholat isya, dia bilang, wah nanti sajalah, waktu isya sangat panjang, mulai jam 8:30 misalnya sampai jam 4 subuh atau jam 5 subuh. Kan panjang banget itu. Berapa jam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam setengahan. Bahkan hampir 7 jam. Panjang waktu isya. Nah terus saya mau tidur aja. Nah kalau kamu tidur nanti kamu tidak terbangun, nggak apa-apa. Yang penting saya tidur. Yakin nggak kamu nanti terbangun sebelum masuk waktu subuh? Enggak juga sih, badan capek kayak gini. Nah kalau kamu nggak yakin akan terbangun sebelum keluar waktu isya, sebelum masuk waktu subuh, yakni sebelum keluar waktu isya, jangan tidur dulu, sholat dulu. Enggak, saya tetap mau tidur. Dosa kamu. Dosa itu. Tidurnya maksiat. Selama 7 jam kamu maksiat dalam tidurmu itu. Pas terbangun subuh sudah hilang waktu isyanya. Akhirnya apa? 2 dapat dosa. Dosa tidur, tidurnya dihukumi maksiat, dan dosa mengeluarkan sholat daripada waktunya. Orang ini wajib mengqadha sholat fauran, seketika. Jadi 3 yang dia dapat: dosa tidur,
dosa mengeluarkan sholat daripada waktunya, dan yang ketiga wajib mengqadanya seketika, jangan ditunda-tunda. Begitu bangun ambil air wudu, qada langsung sholat isyamu tadi, karena kamu tidur setelah masuk waktu isya dan kamu berkeyakinan kamu tidak akan terbangun kecuali nanti setelah masuk subuh keluar waktu isya. Nah, ini berdosa namanya. Hati-hati, itu tidur jenis atau bentuk tidur yang ketiga. Yang kedua, 1 dan 2 tadi uzur, yang ketiga tidak dikategorikan uzur, dosa. Yang pertama tadi diulangi lagi, tidur sebelum masuk waktu sholat. Ketika terbangun waktu sholatnya udah keluar, ini uzur, gak apa-apa. Yang kedua, setelah masuk waktu sholat dia tidur, tapi dia yakin sebelum keluar waktu dia akan terbangun. Ternyata keyakinannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Setelah bangun waktu udah keluar, ini gak dosa, karena keyakinannya tadi yang membuat tidak dosa. Yang ketiga, ini yang dosa, ini yang maksiat, ini yang tidak dianggap udzur, adalah setelah masuk waktu sholat lalu kemudian dia tidur dan dia yakin tidak akan terbangun kecuali setelah waktu sholat keluar. Ini maksiat. Jadi yang dia dapat dosa tidur, dosa mengeluarkan waktu sholat sampai keluar, kemudian wajib mengqadanya seketika. Awin nisyanu faqat, kata beliau, atau karena kelupaan saja. Selain tidur dan lupa tidak dianggap udzur. Tidur pun tadi ada rinciannya. Lupa sampai keluar waktu sholat baru sadar, ini juga dianggap udzur, tetapi ada tafsil dan perinciannya. Lupa yang bagaimana yang dianggap udzur sehingga tidak berdosa ketika waktu sholat keluar lantaran lupa. Para fuqaha menyebutkan idza kana yansha'u an ghairi manhiyin anhu. Kalau kelupaannya itu muncul disebabkan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, baru dianggap uzur. Tapi kalau kelupaannya itu dikarenakan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dimaksud dilarang di sini adalah haram atau makruh. Nah, lupanya karena sesuatu yang haram atau karena sesuatu yang makruh, itu tetap tidak dianggap udzur, berdosa dia. Contoh lupa yang udzur bagaimana? Dia sedang mencuci pakaian, perempuan. Mencuci pakaian kan bukanlah pekerjaan yang dilarang. Tidak haram, tidak makruh, perkara yang mubah saja. Bahkan kalau diniatkan ibadah bisa jadi ibadah. Niat at-tanazzub, membersihkan diri agar bagus, membersihkan pakaian agar bisa dibawa untuk ibadah misalnya, agar tidak kelihatan jelek dan aromanya wangi sehingga nyaman beribadah dengan mengenakan pakaian itu. Bisa dinilai ibadah juga. Sibuk nyuci pakaian, dia lihat oh masih jam 12, masih belum masuk waktu zuhur lagi, terus cuci, lupa dia kira masih paling jam 2, pas dilihat udah jam 4:30. Astagfirullahaladzim, dari saking asyiknya nyuci pakaian lupa. Tetapi lupanya bukan dibuat-buat, tidak dibuat-buat, ya memang lupa. Dan yang kedua, lupanya karena mencuci pakaian, dan mencuci pakaian hukumnya mubah-mubah saja, tidak dilarang dalam agama. Ini baru dikategorikan udzur. Atau dikarenakan hal-hal yang sunnah, ketika ia sedang mengaji misalnya, dari saking lezatnya membaca Al-Quran, maklum baru bisa baca misalnya, itu dibaca terus Al-Qurannya, dibaca mulai jam 12, kada sadar lagi sampai 5 juz, pas melihat ke jam sudah jam 4. Ya Allah, zuhur kada ingat tegawi. Kalau memang karena nisyan alias lupa, kada ingat, dan penyebabnya adalah membaca Al-Quran, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, uzur itu. Maka dia hanya mengqadanya saja. Kapan? Terserah. Mau sekarang, mau besok, mau lusa, gak apa-apa, karena tidak diwajibkan seketika. Beda dengan yang tidak uzur tadi. Kalau uzur tidak diwajibkan mengqadha seketika, tetapi para ulama menyebutkan sebaiknya diqadha secepatnya.
Kenapa? Ta'jilan li bara'atiz zimmah, karena mempercepat untuk membebaskan tanggungan kita kepada Allah. Jadi secepatnya diqadha lebih bagus. Walaupun ditunda kapan saja enggak apa-apa. Khawatir kita meninggal karena kita tidak tahu umur kita, akhirnya belum sempat diqadha nanti. Oleh karenanya ta'jilan lidzimmah, li bara'atiz zimmah, maka kita disuruh untuk secepatnya saja mengqadha, walaupun tidak wajib bagi orang yang beruzur tadi. Nah, karena hal yang mubah, karena hal yang sunnah, atau bahkan karena hal yang wajib, lalu dia lupa untuk melaksanakan sholat, itu tidak apa-apa. Atau karena betukangan, misalnya betukangan, lagi sedang menukangi atap, perasaan masih jam 1-an aja lagi, asik betukangan, tapi memang orang ini penyembah yang di hatinya memang ada keinginan untuk sholat, tetapi karena dia tidak sadar, lagi sedang asyik bekerja, pas dia lihat, sudah jam 5, astagfirullahnya, saya kira baru jam 2-an. Nah, karena kelupaan oleh pekerjaan yang mubah tadi, ini juga dianggap uzur. Tapi kalau tidak lupa, tidak uzur namanya. Sudah tahu masuk waktu zuhur, ya itu masih latuk-latuk betukangan. Pas melihat pulang jam 3, wah parak keluar dah, waktu zuhur nih parak benar asar dah, biar nggak maham, latuk masih. Nah ini kan udah lupa namanya ini dosa ini, sama kayak nang munjun tadi, sisit berait, semakin hendak keluar waktu sholat semakin banyak haruannya, akhirnya kada digawi sengaja sembahyangnya, bukan karena lupa. Ini juga tidak uzur karena tidak ada lupa. Atau uzur karena lupa, bukan uzur sih, atau karena lupa dia mengakhirkan sholat sampai keluar pada waktunya, tetapi kelupaan yang muncul disebabkan hal-hal yang dilarang, seperti perbuatan yang makruh, misalnya main catur makruh gitu. Skakmat, sepapan lagi, sepapan lagi, terus akhirnya keluar waktu sholat. Ya Allah, saya kira masih jam 3, sekarang udah jam 5 malahan, keluar waktu zuhur sudah. Dosa ini. Karena apa? Kan saya lupa. Iya, kenapa lupanya? Main catur. Ya, lupa main catur. Berarti ini kelalaian ini, hal-hal yang makruh, dosa dia. Apalagi lupa karena yang haram. Duduk di teras rumah orang, asyik ngobrol-ngobrol. Pertama bicara tentang gawian dulu, akhirnya datang iblis, topiknya dirubah, menggunjing orang lain. Umay kam jasi anang tuh kada sing gawian, dimakanin apa anak bininya? Dasar pengoler. Udah si anang disambati bihimat. Gibah itu asyik memang di saat menggibah orang, karena iblis datang memberikan madu di bibir-bibir mereka sehingga tidak merasa bahwa itu adalah gibah, manis rasanya. Karena bab si anang habis, ganti pulang bab si aluh. Si aluh itu ikam, baju dasarnya berabit-rabit, buruk benar sudah. Kemana lakinya itu tahu amai. Terlantar itu aja si aluh itu aja, maka buringisan bener menembus lisan tuh bau mahung ikam. Ya Allah, disambati anang, disambati aluh, disambati juga. Subhanallah, gibah itu asyik, hahaha, ketawaan. Sekalinya sudah jam 4, ikam berzuhur lah sudah, belum lagi. Perasaanku hanya jam 2 aja lagi tadi aja, jam 4 sudah. Akhirnya zuhurnya kada tegawi gara-gara asyik menggibah orang. Lupa karena gibah. Ini lupa karena yang haram. Udah, kalau gitu kamu dosa. Nisyannya kamu, lupanya kamu tidak bisa menjadi uzur atau alasan untuk mengakhirkan waktu sholat, karena lupanya kamu disebabkan oleh perihal yang haram. Atau yang pertama tadi perihal yang makruh, itu tidak dianggap uzur. Nah, itu adalah rincian uzur di dalam sholat. Uzur hanya 2, tidur dan lupa. Tidur terbagi 3 tadi sudah dijelaskan, lupa juga terbagi
dua, lupa karena yang mubah, yang sunnah, yang wajib, itu nggak apa-apa. Yang kedua, lupa karena yang makruh, karena yang haram, ini tidak dianggap uzur walaupun dikategorikan lupa, karena sebabnya yang tidak baik, yaitu makruh atau haram. Apalagi sholat ini termasuk 3 hal, satu di antara 3 hal yang disukai oleh Rasulullah di dalam dunia ini. Kata Nabi, di antara yang 3 itu adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Aku kalau lagi sedih, kata Nabi, aku wudu, aku sholat, hilang sedihku. Makanya disebutkan di dalam riwayat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun laja'a ila salatih atau kama qalu. Periwayat-periwayat menyebutkan tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau sedang tertimpa oleh permasalahan besar, sedang dirundung oleh persoalan besar, maka Nabi itu berlindung kepada salatnya. Beliau ngambil air wudu, salat, itu permasalahan besar jadi kecil ketika sholat. Itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Uswatun hasanah, teladan kita yang terbaik. Nah, kalau kita mendapatkan masalah rumah tangga kah, pekalahilun bini, atau masalah pekerjaan kah, atau masalah di lingkungan, di masyarakat, yang menurut kamu itu adalah beban besar, gak usah repot, ambil wudu, sholat, berlindung dengan sholatmu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kecil jadi yang besar, jadi kecil itu, jadi hilang, jadi ringan. Ini gini, apa ada stres sembahyang ada pernah? Ulun bipe dapat masalah banyak utang, ini bini kayak ini, tetangga kayak ini, kayak apa ulun? Inti sembahyang lah, kada pantas. Coba sembahyang, kada mungkin sampai seperti itu. Karena kamu kalau sembahyang berarti kamu melibatkan Allah dalam urusan kamu. Tapi kalau kamu tinggalkan sholatmu, berarti kamu ingin menanggungnya sendiri, tidak melibatkan Allah. Sanggup nggak kamu? Nggak akan sanggup. Tapi kalau kita melibatkan Allah Ta'ala, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha menentukan segalanya. Bahkan permasalahan yang kamu hadapi itu dari Allah itu. Kamu berlindung kepada Allah dalam sholatmu, Allah akan lindungi kamu. Makanya hal-hal yang berat menjadi ringan dengan sholat. Buktikan. Iya, buktikan. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak membuktikannya. Orang-orang yang stres itu memang ada penyembahyang. Ya, stres jadinya. Pikiran dunia. Memang gak ada pernah sembahyang. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu yakunul abdu min rabbih wa huwa fis shalah wa huwa sajidun fis shalah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fis shalah. Paling dekatnya antara hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sedang sujud di dalam salatnya. Berarti orang yang salat itu ada kemungkinan besar untuk dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang tidak sholat berarti jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fis shalah. Itulah paling dekatnya posisi antara hamba dengan Tuhannya di saat dia sedang sujud di dalam sholatnya itu. Nabi melanjutkan sabdanya, fad'u faqaminun an yustajaba lakum. Maka berdoalah. Berdoalah, kata Nabi, karena layak bagi kalian untuk dikabulkan doa di saat sujud, karena kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya kita sembahyang kada, berarti kada sujud. Amun kada sujud, ya jauh dari Allah. Musibah di atas musibah akan semakin bertambah, bertumpuk, kada sanggup, akhirnya stres, akhirnya gila, akhirnya dibawa ke sambang lihum. Nah itu. Coba kalau kita sholat dingin, beban kita itu rasanya tidak ada yang berat. Buktikan aja, karena Nabi seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita banding-bandingkan antara beban kita dengan beban Nabi, jauh lebih berat beban Nabi. Nabi ini urusannya umat urusannya itu, orang banyak. Ente siapa? Cuma anak istri di rumah, udah keriput muha, masam muha.
Nabi Muhammad umat urusannya, Nabi Muhammad agama urusannya, Nabi Muhammad wahyu urusannya. Berat. Al-alamin, alam semesta ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Ente untuk anak istri di rumah toh. Iya. Itu sudah, waduh, muhanya itu sudah kayak makan asam. Iya. Kenapa? Enggak sholat. Itu Nabi berat sekali tanggung jawabnya, berat sekali urusannya, berat sekali apa namanya tugasnya. Tapi kenapa beliau tenang, senang, nyaman? Karena sholat. Karena idza hazzabahu amrun laja'a ila salatih. Kalau beliau tertimpa permasalahan besar, beliau berlindung kepada sholatnya. Udah, ambil wudu, sholat, senang lagi hatinya. Innamal musalli yunaji rabbah. Karena pada hakikatnya orang yang sholat itu sedang berdialog dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dekat dengan Allah. Orang yang tidak sholat berarti jauh dari Allah. Orang yang tadinya sholat, lalu setelah belajar ilmu ma'rifatkah, ilmu hakikatkah, lalu kada mau sembahyang lagi, berarti orang ini tadinya dekat lawan Allah, sekarang jauh dari Allah. Selesai. Orang ini tadinya suka dengan Allah, sekarang benci sudah sama Allah. Karena dulu dia sholat, berdialog dengan Allah, sekarang nggak mau lagi dialog sama Allah. Berarti jadi musuh Allah sekarang ini. Kalau sudah jadi musuhnya Allah, jadi temannya iblis. Makan tuh ma'rifat hakikatnya kamu, temannya iblis kamu. Karena iblis tidak mau sholat. Temannya Fir'aun karena kamu, karena hanya Fir'aun yang tidak mau sholat. Nabi Muhammad SAW sholat. Kamu ikut Fir'aun apa ikut Nabi Muhammad? Kamu ikut iblis apa ikut Nabi Muhammad SAW? Tatarama qadamah, sampai-sampai kedua telapak kakinya bengkak sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sujudnya itu basah dengan air mata, kata Sayyidah Aisyah. Padahal Nabi makhluk yang suci, maksum daripada dosa. Ente ya kenuh sok-sok nggak sholat, pura-pura nggak sholat karena alasan hakikat ma'rifat, di duit tahu benar. Ya apa? Ma'rifat hakikat. Salah milih guru, kasihan. Ya itu. Giliran berjudi, ini kehendak Allah Ta'ala juga. Giliran berzina, jangan salahkan aku, Allah nama takdir aku. Giliran minum minuman keras, jangan salahkan aku, ini takdir Allah juga. Pas giliran kebakaran rumahnya, merangut juga muha. Kenapa ada takdir Allah? Pas giliran tabrak, diserempet motor, sepeda motor rusak, batis patah, aduh aja. Jangan baduh, ini takdir Allah toh. Pada maunya kayak itu. Giliran sakit lain takdir Allah, giliran hawa nafsu yang dipuaskan takdir Allah, takdir Allah. Kada berguru, kasihan. Ya Allah Ta'ala juga pas kemalingan rumahnya. Melapor ke polisi. Jangan melapor ke polisi. Takdir Allah toh. Enggak itu juga. Ini melapor juga ke polisi sekalinya. Kenapa? Ada beralasan non takdir. Giliran nang nyaman-nyaman menurut hawa nafsu takdir Allah jar. Giliran sakit mengeluh. Kenapa? Kada menyambat takdir Allah. Inilah manusia yang tidak belajar kepada guru yang benar. Salah akhirnya. Pemahamannya salah, akidahnya salah, keyakinannya salah, agamanya pun salah, tempatnya kelak di akhirat juga salah. Wal'iyadzu billah. Na'udzubillah. Wala rukhsata lahum fi tarki dzalika wa ma yajri majrahu min umuriddin walhamdulillahi rabbil alamin. Mabhatsuz zakah, pembahasan tentang zakat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang seputar tentang wajibnya berzakat. Nah, jadi sholat sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan kepada kewajiban selanjutnya, yaitu zakat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, membimbing kita ke jalan yang benar sampai ajal datang menjemput, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Amin Allahumma amin.